Ya, di sesi ini kita langsung melakukan praktek bagaimana mengkonfigurasi VirtualBox, terutama terintegrasi dengan Mikrotik. Jadi saya tuliskan step by step-nya ya, biar lebih ini udah masuk ke Mikrotik 2, praktek Mikrotik 2. Oke, langkahnya, langkah integrasi atau install ya, istilah install Mikrotik ke VirtualBox. Pertama, persiapan, pastikan sudah tersedia CHR ya, CHR yang bertipe OS dan VirtualBox-nya sudah diinstal. Nah, kemudian yang kedua, baru kita coba jalankan VirtualBox-nya. Coba kita lihat. Nah, di sini ya, sudah jadi VirtualBox-nya. Cara menjalankannya, kita bisa search aja di menu search kalau sudah terinstall, atau search di sini VirtualBox gitu ya. Nah, nanti akan ada Oracle VM VirtualBox. Ya, kita jalankan. Nah, kebetulan di komputer saya udah diinstal beberapa Mikrotik ya untuk kebutuhan virtualisasi. Jadi ini ada beberapa Mikrotik, tapi nanti saya akan coba install Mikrotik lagi. Jadi dalam satu virtual mesin ini banyak sekali Mikrotik yang bisa diinstal. Berapa banyak Mikrotik yang bisa diinstal tergantung kekuatan spesifikasi komputer kita. Dan sebagai sistem requirement ya minimalnya RAM-nya 4 GB ya untuk menjalankan VirtualBox ini. Lebih bagus lagi 8 GB, lebih bagus lagi 16 GB sebenarnya. Kalau memang banyak router yang kita konfigurasi. Karena nanti membebani resource komputer kitanya kalau RAM-nya kecil. Oke, selanjutnya setelah ini berhasil, semuanya udah ya sampai sini, bisa membuka VirtualBox. Kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung ke bagaimana langkah berikutnya ya. Nah, jadi langkah ketiga itu adalah membuat virtual mesinnya dulu. Jadi masuk ke langkah ketiga, membuat virtual mesin. Ya, jadi tenang aja, step by step aja ya. Kalau ada yang ketinggalan, nanti saya review lagi. Di chat aja, nanti kalau ada yang kurang jelas, chat aja, nanti saya coba back lagi ke konfigurasi sebelumnya. Yuk, bareng-bareng ya, kita praktek ya. Yuk, kita masuk ke pilihan new atau baru di sini. Klik. Nah, setelah muncul seperti ini tampilannya, kasih nama di sini Mikrotik. Misalnya routernya bebas ya, tapi ini saya kasih identitas. Contohnya router 1 Mikrotik. Jadi artinya di VirtualBox ini baru menginstal 1 Mikrotik ya. Router 1 Mikrotik. Kemudian folder mesinnya default ke sini ya, ke C. Kemudian tipenya kita pilih di sini adalah Linux, karena VirtualBox ini berbasis adalah Linux. Untuk Linux 64 bit. Jadi di sininya nanti kita pilih di versinya adalah Linux, other Linux 64 bit. Jadi ini tahapan untuk pertama kita membuat virtual mesin. Jadi menentukan nama, folder, tipe, dan versi. Ya. Jadi namanya R1 Mikrotik. Nanti kalau ada yang lain, tambahkan lagi R2 Mikrotik gitu ya.
tipenya Linux, versinya Ada Linux 64 bit. Selanjutnya kita pilih lanjut ya, atau next. Kebetulan VirtualBox saya pakai bahasa Indonesia. Di sini alokasi untuk mikrotik ini disarankan pakai 512 saja, karena tidak membutuhkan resource yang terlalu berat ya. Sebenarnya 256 juga masih bisa, tapi kalau untuk single mikrotik ini coba pakai 512 lebih bagus ya. Artinya di router bot kita nanti diinstal, di VirtualBox kita diinstal beberapa OS mikrotik, itu pakai 512 saja. Kalau sudah create, lanjut next. Ya. Nah, pada pilihan di sini ini yang paling penting, yang paling harus dipahami. Di sini ada dua pilihan ya. Apakah mau membuat harddisk virtual sekarang, gitu kan? Atau gunakan berkas harddisk virtual yang ada. Itu. Kalau pilihan yang pertama ini, artinya kita akan membuat atau menginstall OS mikrotiknya itu dari awal. Jadi menginstall ya. Tapi kalau cara yang ketiga, yang ini, karena kita tadi sudah mendownload CHR, di mana CHR itu sudah jadi mikrotik, sudah diinstal secara image ya oleh mikrotiknya. Jadi kita tidak perlu lagi di mesin virtual ini install. Jadi lebih cepat konfigurasinya. Karena kalau melalui proses yang pertama ini adalah lumayan ini membutuhkan beberapa langkah ya. Jadi saran saya gunakan yang ketiga aja dulu, karena kita sudah punya CHR-nya. Nah, kalau sudah dipilih ini ya, klik. Ininya pilih ke browse. Kemudian kita tambahkan ya. Artinya tambah di sini mencari file CHR yang telah kita download tadi. Kita klik. Nah, di sini silakan di laptop teman-teman harus tahu posisi CHR-nya tadi mendownload di mana atau tadi udah disimpan di mana ya. Kebetulan kalau saya di sini sudah saya simpan di desktop. Kemudian coba saya pilih VirtualBox VBox. Ini sudah. Nah, ini saya sudah bikin folder tersendiri dengan namanya VBox. Nah, ini sudah ada file CHR-nya. Ya. Jadi kalau di laptop teman-teman silakan browse ke CHR-nya. Tadi sudah menyimpan di mana. Kalau sudah, tinggal di open ya. Tinggal di open seperti ini. Jadi nanti otomatis akan masuk ke VirtualBox-nya, ke attach-nya. Itu di sini. Ya, ini contoh ya. CHR 6486 FBI gitu ya. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal di OK saja. Pilih. Oke, kemudian pilih adalah create atau buat. Ya, jadi ini ya sudah masuk ininya apa? Mikrotiknya ke VirtualBox. Oke, itu step yang ketiga ya. Membuat virtual mesin dan tambahin saya dan istilahnya menambahkan CHR router OS-nya. Masuk ke langkah keempat, mengatur parameter VirtualBox. Ya, jadi untuk mengatur parameter VirtualBox, silahkan kembali lagi ke VirtualBox-nya ya, kalau sudah. Atau ada pertanyaan dulu, boleh sampai sini. Sebelum saya lanjut, silakan. Barangkali ada yang terlewat. Yang jelas harapannya sebenarnya di sesi praktek ini, teman-teman semuanya bisa praktek gitu ya, khususnya yang tidak mempunyai router bot. Karena output dari pelatihan ini memang kan lebih ditekankan ke praktek sebenarnya. Tapi karena keterbatasan perangkat dan dilakukan via online,
kita lakukan dengan virtual machine. Jadi yang udah punya router bot tinggal langsung masuk ke Winbox saja ke router botnya. Oke, langkah keempat. Jadi setelah router botnya posisinya ada di sini ya, namanya R1. Ini kan terlihat posisinya di off atau dimatikan ya. Ini artinya belum kita running. Sebelum kita running, kita harus atur dulu parameter apa saja yang disetting. Ya, jadi ini diklik, kemudian masuk ke pengaturan atau ke setting. Nah, di menu pengaturan atau setting nanti kita pilih di sini adalah network adapter atau bisa juga disebut jaringan ya. Kalau ininya bahasa Indonesia apa? Instalasinya dari awal. Nah, akan muncul menu seperti ini. Saya akan terangkan dulu. Ini ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Nah, nanti outputnya fungsinya mirip dengan kita punya router bot asli seperti ini. Nah, interface nanti ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 ya, kalau semuanya diaktifkan. Jadi outputnya nanti seperti itu maksud daripada adapter ini. Oke, kita satu-satu kita aktifkan ya. Pertama kita aktifkan adapter 1. Ini fungsikan sebagai adapter jaringan. Kemudian modenya kita pilih di sini adalah bridge adapter ya. Bridge adapter atau adapter terbridge ya, kalau di laptop saya ini. Nah, fungsinya buat apa? Jadi nantinya VirtualBox ini akan mencari sumber IP dari host kita. Nanti host kitanya adalah laptop ya. Jadi kalau IP laptopnya 192.168.10.2, nanti VirtualBox-nya akan mengikuti dengan IP tersebut. Jadi 10.10.3 ya. Itu pilih aja dulu adapter bridge. Kemudian masuk ke tingkat lanjut. Ininya tipe adapternya nanti kita pilih default aja ya. Udah biarkan aja default. Kemudian mode ininya kita pilih adalah allow all atau izinkan. Jadi nanti jika ada akses yang memerlukan izin udah di allow semuanya. Izinkan. Kemudian yang lainnya pastikan dicentang kabel terhubung. Ini. Oke. Kemudian masuk ke adapter 2 ya. Sama difungsikan. Ininya dipilih adalah internal network. Nah, bedanya itu. Kalau yang kedua bukan bridge, tapi pilihnya adalah internal network atau jaringan internal. Misalnya ini kita kasih nama, kasih namanya adalah LAN 1 gitu ya. Atau bisa kasih nama misalnya LAN untuk jaringan ya apa ini bebas ya. Saya pilihnya LAN 1 aja lah. LAN 1. Sama seperti tadi ininya diaktifkan semua ya. Kemudian kabelnya juga terhubung. Kalau sudah masuk ke adapter 3 sama ya. Aktifkan juga. Ininya pilihnya internal lagi sama. Jadi adapter 3 dan adapter 4 pilihnya internal saja semuanya. Internal network, ini LAN 2. Ininya modenya adalah izinkan semua. Dan yang adapter 4 juga sama ya. Ininya jaringan internal. Kemudian pilihnya adalah izinkan semua. Ya. Jadi dari 2 sampai 4 ini internal network. Kalau 1 adalah bridge adapter. Ya, kalau sudah kita pilih OK. Ya, seperti ini ya. Jadi itu untuk sesi pengaturan. Jadi dalam pengaturan poin keempat ini, saya ini kasih dulu ya. Ada beberapa parameter yang harus disetting. Yang diantaranya adalah menambahkan Ethernet. Di parameter yang disettingnya untuk Ethernet ini adalah untuk kebutuhan nantinya bridge atau untuk internal network ya. Jadi saya singkat aja ini untuk bridge. Ini adapter 1 ya.
adapter 1. Kalau yang adapter 2 sampai 2, 3, 4 ini kebutuhannya untuk internal network. Jadi internal network itu artinya akan berkomunikasi antar VirtualBox-nya. Jadi di dalam router VirtualBox-nya nanti melakukan proses komunikasinya. Kalau kita bridge, komunikasinya keluar. Jadi antara VirtualBox dengan host kita bisa berkomunikasi. Nah, baru masuk ke step yang kelima, yaitu jalankan virtual box-nya atau di running. Ya, jadi kita langsung saja ke virtual mesinnya lagi, pilih ya. Pilih router 1 mikrotik, ini pastikan. Kemudian kita pilih mulai. Ini. Jadi ini proses meload daripada CHR-nya tadi. Nah, biasanya pada tahapan di sini mungkin saja ada terjadi troubleshooting ya. Troubleshooting itu mungkin dari sisi kompatibilitas hardware dengan VirtualBox-nya, kemudian dari sisi teknis yang lainnya saya tidak bisa memantau ya di komputer teman-teman nanti outputnya seperti apa. Tapi nanti jika ada problem tidak bisa masuk ke OS mikrotiknya, mohon diinfokan errornya apa gitu. Di chat Zoom aja. Ya, jadi kalau tidak ada problem, kemudian tidak ada masalah, pasti seperti ini, ya, ininya. Oke, sekarang kalau yang sudah berhasil masuk ke sini, sekarang supaya saya bisa memonitoring ya, nggak apa-apa, di print screen, hasilnya seperti ini, print screen aja, contoh seperti ini, saya print screen. Nah, print screen ini ya, bebas pakai apa, bisa, saya sih biasa pakai Paint aja, print screen, Paint. Atau kalau ada aplikasi print screen bebas pakai apa. Oh, ini di VirtualBox. Kemudian nanti kalau sudah di print screen silahkan kirim ke itu aja, ke apa? Ke WA ya, WA group ya. Boleh. Kalau yang pakai WhatsApp web tinggal print screen kan, kemudian pilih ke WA grupnya gitu. Jadi menunjukkan bahwa udah bisa selesai. Itu kan ini satu ada Mas Arief error seperti ini kan, tidak bisa. Jadi nanti saya ketahuan errornya seperti apa. Tapi kalau yang lain misalnya udah berhasil seperti saya ini kan, bisa di print screen, nanti outputnya harus seperti ini. Ya. Jadi bisa terlihat nantinya. Nah, ini siapa? Mas Fadil, udah oke. Siap ya. Udah bisa. Terus saya di sini belum saya ini ya, nomornya belum saya add kontak. Jadi nanti saya add ini dulu. Karena tadi Google Form-nya belum saya download ya. Nanti saya add kontaknya. Internet, jadi ada namanya. Oke, sudah. Oh, ini sudah. Nah, ini ada error juga, Mas Ragil atau Pak Ragil. Integrate device router pilot bla 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 bla. Outside trip ya. Oke. Oke, jadi ada dua tadi yang belum jalan ya. Sama Pak Arif Susilo. Ini apa masalahnya? File. Komponen interface ya. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Silakan aja dulu yang lainnya kalau udah ada. Oke, bisa. Oke, bisa.
Ya, jadi sedikit lah ini masukan dari saya. Kalau error seperti ini memang banyak faktor ya. Bisa jadi kompatibilitas dari service dari Windows-nya yang memang ada trouble gitu kan. Atau bisa juga ketika di awal tadi ada yang terlewat ya. Jadi saran saya pertama kalau yang untuk masih gagal itu dihapus dulu aja ininya VirtualBox yang ini misalnya saya hapus ya VirtualBox yang ini misalnya jadi di delete aja gitu kan ininya. Nah ini hapus gitu ya. Ini ketik router 1 nanti kita hapus. Nah itu kan. Kemudian kita pilih hapus semua. Tapi pastikan posisinya di off dulu ya. Jangan dalam kondisi berjalan. Tapi karena kalau dalam kondisi berjalan seperti ini, nah tidak ada hapusnya ya. Jadi pastikan VirtualBox-nya di off dulu. Kalau sudah di off ini bisa dihapus. Ya, jadi nanti kita pilih hapus saja. Di sana saya akan hapus semua VirtualBox yang tidak dibutuhkan ya. OS-nya ini saya hapus saja dulu. Hapus. Nah, ini pilihnya nanti hapus sebuah berkas. Kemudian OS Linux juga saya hapus. Saya hapus. Kemudian yang ini juga saya hapus ya. Mikrotik router 2 saya hapus semua. Ini hapus juga supaya tidak terlalu berat. Nah, kadang ada yang gagal menghapus mikrotik router 2. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti itu bisa di ini. Router OS utama ini saya hapus. Hapus. Nah, biasanya kalau ada problem ini banyak faktor ya. Atau nanti bisa di ini dulu close dulu VirtualBox-nya, restart dulu komputernya ya. Setelah dihapus restart, kemudian coba install lagi dari awal gitu. Jadi memang saya tidak bisa kontrol langsung terhadap ini problem-problemnya ya. Hanya yang jelas biasanya problemnya ada di service Windows sih yang tidak bisa berjalan itu. Yang ada yang error. Nah, kalau yang ini ada pertanyaan dari Pak Arif ya. Jadi di awalnya VirtualBox di tempat Pak Arif itu pilihannya hanya OS-nya 32 bit saja. Nah, biasanya di sini problemnya satu, lu mengaktifkan di BIOS-nya itu mode virtualization, Pak. Umumnya gitu. Atau bisa juga OS yang Pak Arif itu berapa ya? Saya coba dialog dengan Pak Arif dulu ya. Sebentar. Coba saya dialog dulu dengan Pak Arif. Silakan Pak Arif, bisa ngobrol langsung dengan saya, Pak. Halo, ya. Ya, Pak Arif, itu bukan router buat laptopnya pakai Windows berapa, Pak? Sebentar. Terus versinya berapa ini? Versinya berapa bit? 32 atau 64? Jadi nanti kita bisa cek di sini ya Windows-nya. Saya sambil share screen lagi. Nah, nanti kita masuk ke Windows kita kan. Nanti kita pilih di sini adalah Explorer, Windows Explorer. Nah, nanti kalau menggunakan Windows 10 kan klik kanan di sini, klik kanan Properties. Nah, ini terlihat di spesifikasinya saya menggunakan 64 bit OS, Pak ya. Jadi iya, 64 bit. Sama 64. Di ininya 64 bit di Windows-nya. Nah, tadi Tapi pas begitu pemilihan di itunya dipilih yang 64 atau nggak ada yang 64. yang waktu bikin virtual mesinnya? Iya, nggak ada. Udah 64 sih. Virtual mesinnya ini downloadannya VirtualBox. ya.
VirtualBox-nya, betul. Bentar. Yang ininya Pak, ntar saya share lagi VirtualBox-nya. Nah, jadi pas begitu kita bikin baru ya, contoh saya bikin baru nih dari apa? New, baru kan. Nah, pas begitu kita kasih nama misalnya router 2 mikrotik. Ini kan ada pemilihan tipenya Linux. Nah, di versi ininya ada muncul 64 bit atau sampai nggak ada, Pak. Cuman sampai 32. Nah, biasanya di laptopnya belum diaktifkan mode virtualization, Pak. Enable virtualization di BIOS. Oh, ini saya di PC, soalnya pakai satu laptop untuk Zoom, satu PC. Oh ya, PC-nya biasanya Bapak bisa masuk ke BIOS nanti ya, ke BIOS. Okay. Itu di BIOS itu nanti biasanya ada menu untuk mengaktifkan mode virtualization enable. Gitu. Oh, gitu ya. Baik. Nanti coba di menu BIOS saja itu. Nanti diaktifkan, terus di restart dulu PC-nya, baru dibuat lagi itunya apa? VirtualBox mesinnya. Oke, siap. Ya. Jadi memang beberapa troubleshooting terkait dengan BIOS ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini oh ya, kita belum sampai login ya. Jadi belum sampai login ya. Nah, sekarang kalau sudah masuk semua ke tampilan barusan ke ini, silakan loginnya adalah admin ya. Loginnya admin, kemudian passwordnya itu dikosongkan saja. Passwordnya dikosongkan saja, terus biasanya kalau yang pertama kali login ke Mikrotik itu ada untuk melihat agreement-nya ya, itu bisa kita lihat atau di skip saja. Pilih yes atau no ya, tekan Y atau N. Kalau N nanti langsung otomatis masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke sini berarti kita sudah login ya. Berarti tahapan selanjutnya bagaimana? Setelah bisa running terus akan 6. Di sini adalah kita melihat interface yang aktif dan IP address-nya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan perintah ya di terminal, nanti skripnya seperti ini. Perintahnya itu adalah /interface print. Jadi ini fungsinya untuk melihat yang aktif. Kemudian kalau sudah berhasil, coba lihat IP address-nya /IP address spasi print. Ya. Jadi ini perintahnya. Kita coba jalankan perintah tersebut di terminal. /interface print. Byte command lam, sebentar, interface. Jangan pakai S ya, interface-nya jangan pakai S, tapi Pak biasa. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya 4 Ethernet yang diaktifkan. Ether 1 itu internet, Ether 2 itu misalnya hotspot ya, Ether 3 dan Ether 4 gitu ya. Atau untuk penamaan ininya bebas ya, nggak perlu sama dengan saya gitu ya, karena ini memang sebelumnya udah saya kasih nama. Jadi bisa saja di teman-teman ada Ether 1, Ether 2, Ether 3 sama Ether 4. Jadi kalau kita tadi di VirtualBox-nya mengaktifkan 4 Ethernet, jadi muncul 4-4-nya. Tapi kalau misalnya hanya 2, 3, itu 3 ya. Terus perintah selanjutnya adalah /IP address. Kemudian pilih adalah print ya. Ya. Nah, ini akan terlihat IP address-nya ya. IP address-nya akan terlihat.
Oke, mohon maaf, saya mute dulu karena di sini udah azan ya. Sebentar. Ya, baik. Jadi untuk sesi kali ini mohon izin waktu 5 menit aja ya sebelum kita break. Jadi sampai ke bagaimana cara mengakses mikrotiknya.
Jadi setelah mikrotiknya tadi running ya, seperti ini. Nah, pastikan di IP Ether 1 yang mengarah ke mikrotik, ini udah terpasang adalah IP address yang akan kita akses. Karena tadi di adapter satunya kita sudah membuat bridge. Kalau tidak di bridge tidak akan muncul IP seperti ini. Nah, terus langkah kedua kita download aplikasi Winbox-nya ya di situs mikrotiknya juga. Nah, di sini kita masuk ke menu download. Kemudian di sini ada versi Winbox. Nah, nanti kita pilih versinya yang 64 bit. Ya. Jadi yang 32 bit ini sesuai dengan OS Windows, tapi umumnya sudah 64 bit semua. Kita klik. Oke, ini kebetulan saya udah ada Winbox-nya ya, jadi nggak perlu download lagi. Tapi kalau sudah download, silakan di-download lagi. Ya, nanti tinggal dibuka saja filenya. Nah, kalau sudah download, aksesnya bagaimana? Aksesnya tinggal jalankan aja Winbox-nya ini. Ya, dijalankan Winbox-nya. Nah, pastikan nanti di komputer atau di Winbox teman-teman semua, khususnya di menu Nightboards ya, ini adalah akan terlihat daftar mikrotik yang terhubung ke jaringan kita. Kalau di tempat teman-teman ada beberapa jaringan yang terhubung udah ada mikrotiknya, sebenarnya nanti banyak mikrotik. Tapi kalau memang belum ada, hanya VirtualBox saja, pasti di sini munculnya ada satu saja. Kalau di tempat saya ini ada 2 mikrotik. Jadi mikrotik yang pertama ini adalah, nah ini adalah mikrotik yang router boot asli dengan menggunakan tipenya RB951i ini ya. Ini perangkat real. Tapi kalau yang IP-nya tadi 19 ini yang VirtualBox, yang arsitekturnya adalah CHR. Teman-teman pilih yang CHR ya. Nah, loginnya pakai MAC address saja. Jadi cara mengakses mikrotik itu bisa dengan 2 cara. Bisa menggunakan MAC address atau IP address. Jadi pilihnya MAC address saja, klik. Karena laptop kita belum disetting IP address di port mikrotiknya ya. Kalau sudah connect, loginnya admin, passwordnya kosong sama ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi sampai sesi ini kita sudah berhasil menghubungkan atau mengintegrasikan mikrotik dan VirtualBox ya. Jadi tahap pertama selamat sudah selesai. Kalau sudah yang bertampilan seperti ini ya, silakan chat di Zoom dengan itunya 3 ya, kodenya 3. Jadi kalau kode yang 1 itu adalah tadi download ya, tadi udah berhasil download gitu ya dan install gitu ya. Kalau yang kedua telah bisa mengintegrasikan mikrotiknya, kemudian bisa meng-add VirtualBox-nya sampai ya bisa ya di ini. Terus yang poin ketiga ini bisa menjalankan mikrotik sampai outputnya bisa mengakses ke Winbox. Jadi teman-teman nanti prakteknya enak, bisa mengikuti saya kalau sudah seperti ini ya. Jadi keterbatasan hardware, meskipun kita trainingnya online seperti ini, tapi karena simulasinya kita menggunakan VirtualBox, bisa ikut praktek. Jadi tidak hanya mendengarkan saja gitu. Itu artinya lebih tidak terasa nanti waktunya kalau kita pakai praktek. Ya, ini mau di-share di WA boleh ya, silakan kalau yang sudah berhasil gitu kan. Jadi artinya kita bisa bareng-bareng praktek atau di chat lewat Zoom juga boleh. Ya. Baik teman-teman, segitu dulu untuk materi sesi kedua, yaitu tentang konfigurasi dan instalasi mikrotik di VirtualBox. Nanti kita break dulu ya untuk makan siang. Kita lanjut lagi jam 1 ya. Oke. Ya. Oke, 3 ya. Nanti di chat di Zoom aja ya yang sudah.
Oke, saya share dulu, stop share dulu, ya. Dan saya stop recording.